Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adelia Permata dengan NIM 2019-310251. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erinda Fitria Nur Aini dengan NIM 2019-310289. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arneta Dwi Rama Firanti dengan NIM 2019-310379. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lia Alvanita dengan NIM 2019-310388. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alda Salsabila dengan NIM 2019-310389. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Perusahaan perlu membuat sistem keamanan dan mengontrol prioritas utama dalam menjalankan bisnis. Keamanan bisa mengacu kepada kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis yang digunakan untuk mencegah akses-akses yang tidak diinginkan, seperti pencurian, perubahan, bahkan kerusakan pada sistem informasi. Jaringan publik yang besar seperti internet lebih rentan daripada jaringan internal karena mereka terbuka untuk siapa saja. Internet merupakan jaringan yang sangat besar yang ketika terjadi penyalahgunaan, mereka bisa menyebabkan dampak yang luas. Ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan, sistem informasi organisasi atau perusahaan tersebut akan lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hacker dan kejahatan komputer. Hacker sendiri itu bermaksudkan yaitu seseorang individu yang berusaha untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem komputer. Untuk kejahatan komputer sendiri, di sini saya ada 6 contoh. Yang pertama adalah spoofing and snipping. Spoofing sendiri itu melibatkan pengalihan tautan web ke alamat yang berbeda dari yang dimaksudkan dengan situs yang menyamarkan sebagai tujuan yang dimaksudkan. Sedangkan sniffer adalah jenis program penyadapan yang memantau informasi yang berjalan melalui jaringan. Contoh untuk spoofing sendiri itu yaitu jika hacker mengarahkan pelanggan ke situs web yang palsu yang terlibat hampir persis seperti situs yang aslinya. Mereka kemudian dapat mengumpulkan dan juga memproses pesanan secara efektif, mencuri informasi bisnis dan sensitif pelanggan dari situs yang sebenarnya. Selanjutnya ada Denial of Service Attack atau DOS. Itu bermaksudkan adalah hacker membanjiri server jaringan atau server web dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan layanan untuk merusak jaringan tersebut. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan computer crime. Di sini aktivitas hacker adalah meretas sistem yang baru dijelaskan menjadikan target untuk jenis kejahatan komputer lainnya juga. Misalnya contohnya adalah di Juli di tahun 2009 ada agen federal Amerika Serikat menangkap Sergei Aleynikov, seorang programmer komputer di perusahaan perbankan investasi dari Goldman Sachs karena mencuri program komputer berpemilik yang digunakan untuk melakukan perdagangan cepat yang menguntungkan di pasar keuangan. Selanjutnya ada namanya pencurian identitas. Dari namanya sendiri sudah jelas bahwa kejahatan itu dilakukan oleh seorang hacker yaitu dengan cara memperoleh informasi pribadi penting seperti nomor identitas jaminan sosial, nomor SIM, atau nomor kartu kredit dari konsumen untuk menyamar sebagai orang lain untuk mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya yang kelima di sini ada contohnya yaitu adalah click fraud, yaitu kan jika kita mengklik iklan yang ditampilkan oleh mesin pencari, pengiklan biasanya kan membayar biaya untuk setiap kliknya, yang seharusnya mengarahkan calon pembeli atau calon konsumen tersebut ke produk tersebut yang diiklankan. Tetapi penipuan klik ini adalah ketika hacker atau program komputer dengan curang mengklik iklan online tanpa niat untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengiklanan atau melakukan pembelian. Selanjutnya yang terakhir di sini adalah ada ancaman global yaitu terorisme cyber dan perang cyber. Di sini kekhawatiran yang meningkat bahwa kerentanan internet atau jaringan lain menjadikan jaringan digital sekarang menjadi sasaran yang tepat dari serangan digital oleh teroris ataupun badan intelijen asing, atau juga bisa dilakukan oleh kelompok lain yang berusaha menciptakan gangguan dan bahaya yang sangat meluas. Selanjutnya
ada topik tentang ancaman internal, yaitu di sini disebutkan di sini dimaksudkan sebagai karyawan. Kan sering sekali ancaman keamanan bisnis itu sering diasumsikan berasal dari luar organisasi, tetapi yang dalam kenyataannya ancaman tersebut juga bisa berasal dari internal, dari karyawannya sendiri. Malah bisa jadi menjadi lebih serius daripada ancaman dari luar organisasi. Contohnya, karyawan memiliki akses ke informasi istimewa, dan jika ada proses keamanan internal yang ceroboh, mereka seringkali dapat mempelajari seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Studi ini telah menemukan bahwa kurangnya pengetahuan pengguna atau salah satu penyebab terbesar dari pelanggaran keamanan jaringan. Ancaman tersebut disebabkan karena banyak karyawan lupa kata sandi mereka untuk mengakses sistem komputer atau mengizinkan rekan kerjanya untuk menggunakannya, yang membahayakan sistem seperti itu. Selanjutnya ada kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman yang konstan terhadap sistem informasi, menyebabkan kerugian pada produktivitas dari perusahaan atau bisnis yang tidak terhitung. Meningkatkan kompleksitas atau ukuran program perangkat lunak ditambah dengan permintaan untuk pengiriman tepat waktu ke pasar telah berkontribusi pada peningkatan kelemahan atau kerentanan perangkat lunak. Misalnya, ada kesalahan perangkat lunak terkait database mencegah jutaan pelanggan retail, dan bisnis kecil JP Morgan Chase mengakses rekening bank online mereka selama 2 hari pada September 2010. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai bisnis keamanan dan kontrol. Yang pertama, persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen catatan elektronik. Jika bekerja di industri perawatan kesehatan, perusahaan tersebut harus mematuhi Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA tahun 1996. HIPAA menguraikan aturan dan prosedur keamanan medis dan privasi untuk menyederhanakan administrasi penagihan perawatan kesehatan dan mengotomatiskan transfer data perawatan kesehatan antara penyedia layanan kesehatan, pembayar, dan paket. Ini mengharuskan anggota industri perawatan kesehatan untuk menyimpan informasi pasien selama 6 tahun dan memastikan kerahasiaan catatan tersebut. Jika bekerja di perusahaan yang menyediakan jasa keuangan, perusahaan tersebut harus mematuhi Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan 1999, yang lebih dikenal sebagai Gramm-Leach-Bliley Act, setelah sponsor kongresnya. Undang-undang ini mewajibkan lembaga keuangan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Data harus disimpan di media yang aman, dan tindakan pengamanan khusus harus diterapkan untuk melindungi data tersebut di media penyimpanan dan selama pengiriman. Jika bekerja di perusahaan publik, perusahaan tersebut harus mematuhi reformasi akuntansi perusahaan publik dan Undang-Undang Perlindungan Investor tahun 2002 yang lebih dikenal sebagai Sarbanes-Oxley Act, setelah sponsornya Senator Paul Sarbanes dari Maryland dan perwakilan Michael Oxley dari Ohio. Ini membebankan tanggung jawab pada perusahaan dan manajemen mereka untuk menjaga keakuratan dan integritas informasi keuangan yang digunakan secara internal dan dirilis secara eksternal. Karena sistem informasi digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengangkut data tersebut. Undang-undang mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan keamanan sistem informasi dan kontrol lain yang diperlukan untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan keakuratan data mereka. Yang kedua, bukti elektronik dan forensik komputer. Forensik komputer adalah pengumpulan, pemeriksaan, autentikasi, pengawetan, dan analisis ilmiah terhadap data yang disimpan atau diambil dari media penyimpanan komputer sedemikian rupa sehingga informasinya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ini berkaitan dengan masalah berikut. Yang pertama, memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas bukti. Yang kedua, menyimpan dan menangani data elektronik yang dipulihkan dengan aman. Yang ketiga, menemukan informasi penting dalam sejumlah besar data elektronik. Yang keempat, mempresentasikan informasi ke pengadilan. Selanjutnya, menyusun kerangka kerja untuk keamanan dan kontrol. Yang pertama, pengendalian sistem informasi. Kontrol umum mengatur desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi.
Kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi seperti penggajian atau pemrosesan pesanan. Mereka mencakup prosedur otomatis dan manual yang memastikan bahwa hanya data resmi yang diproses secara lengkap dan akurat oleh aplikasi itu. Kontrol aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai 1. Kontrol input, yang kedua, kontrol pemrosesan, dan yang ketiga, kontrol output. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko menentukan tingkat risiko kepada perusahaan jika aktivitas atau proses tertentu tidak dikontrol dengan benar. Tidak semua risiko dapat diantisipasi dan diukur, tetapi sebagian besar bisnis akan dapat memperoleh beberapa pemahaman tentang risiko yang mereka hadapi. Manajer bisnis yang bekerja dengan spesialis sistem informasi harus mencoba menentukan nilai aset informasi, titik kerentanan, kemungkinan frekuensi bermasalah, dan potensi kerusakan. Setelah risiko dinilai, pembangunan sistem akan berkonsentrasi pada titik kontrol dengan kerentanan terbesar dan potensi kerugian. Dalam hal ini, kontrol harus berfokus pada cara-cara untuk meminimalkan risiko kegagalan daya dan kesalahan penggunaan karena kerugian tahunan yang diantisipasi tertinggi untuk area ini. Selanjutnya ada security policy atau kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan mendorong kebijakan yang menentukan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima oleh anggota perusahaan mana yang memiliki akses ke aset informasinya. Selanjutnya, perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Perencanaan pemulihan bencana merancang rencana pemulihan layanan komputasi setelah terjadinya gangguan. Selanjutnya, peran audit. Audit pada sistem informasi memeriksa lingkungan keamanan perusahaan secara keseluruhan serta pengendalian yang mengatur sistem informasi individu. Auditor harus melacak aliran sampel transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian. Jika sesuai menggunakan perangkat lunak, audit otomatis. Audit sistem informasi juga dapat untuk memeriksa kualitas data. Selanjutnya ada teknologi dan alat untuk melindungi sumber daya informasi. Yang pertama ada manajemen identitas dan autentikasi. Untuk mendapatkan akses ke sistem, pengguna harus diotoritas dan diautentikasi. Autentikasi mengacu pada kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah yang dia klaim. Autentikasi sering dibuat dengan menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Teknologi autentikasi baru seperti token, smart card, dan autentikasi biometrik mengatasi beberapa masalah ini. Yang kedua ada firewall, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak antivirus. Firewall mencegah penggunaan yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah komunikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Selanjutnya ada intrusi deteksi pada sistem. Sistem deteksi intrusi adalah fitur alat pemantauan penuh waktu yang ditempatkan di titik penting atau rentan, hotspot, jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup terus-menerus. Sistem ini akan menghasilkan alarm jika menemukan peristiwa yang mencurigakan atau tidak wajar. Selanjutnya ada antivirus. Perangkat lunak antivirus dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive untuk mengetahui keberadaan virus komputer. Selanjutnya ada sistem manajemen ancaman terpadu. Untuk membantu bisnis mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan, vendor keamanan telah menggabungkan ke dalam alat tunggal berbagai alat keamanan, termasuk firewall, jaringan pribadi virtual, sistem deteksi intrusi, dan pemfilteran konten web, dan perangkat lunak anti-spam. Yang kedua adalah firewall, sistem deteksi intrusi dan perangkat lunak antivirus. Firewall mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah komunikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang keluar dan masuk. Yang kedua, intrusi deteksi pada sistem. Sistem deteksi intrusi adalah fitur alat pemantauan penuh waktu yang ditempatkan di titik paling rentan atau hotspot jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup terus-menerus. Yang ketiga adalah antivirus. Perangkat lunak antivirus dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive untuk mengetahui keberadaan virus komputer. Seringkali perangkat lunak menghilangkan virus dari area yang terinfeksi. Yang keempat adalah sistem manajemen ancaman terpadu. Untuk membantu bisnis mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan, vendor keamanan telah menggabungkan ke dalam alat tunggal berbagai alat keamanan, termasuk firewall, jaringan pribadi virtual, sistem deteksi intrusi, dan pemfilteran konten web dan perangkat lunak anti-spam. Yang ketiga ada securing wireless networks atau jaringan nirkabel adalah penggunaan jaringan tanpa menggunakan media perantara kabel.
Berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengamanan jaringan nirkabel. Yang pertama ada WEP, Wired Equivalent Privacy. Yang kedua ada WPA, Wi-Fi Protected Access. Yang ketiga ada WPA atau PSK, Wi-Fi Protected Access, dan Pre-Share Key. Yang keempat ada WPA 2, yang kelima ada MAC filter, yang keenam ada WLAN, dan yang ketujuh menyembunyikan SSID. Adalah enskripsi dan public key infrastruktur. Banyak bisnis yang menggunakan enskripsi untuk melindungi informasi digital yang mereka simpan, mentransfer secara fisik, atau mengirim melalui internet. Enskripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima yang dimaksud. Terdapat dua metode untuk menginskripsi lalu lintas jaringan di web. Yang pertama ada SSL dan yang kedua SHTTP. Selanjutnya yang kelima ada Ensuring System Availability. Seiring perusahaan semakin mengandalkan jaringan digital untuk pendapatan dan operasi, mereka perlu melakukan langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka selalu tersedia. Sebuah teknologi yang disebut inspeksi paket dalam atau DPI membantu memecahkan masalah ini. DPI memeriksa file data dan memilah materi online dengan prioritas rendah sambil memberikan prioritas yang lebih tinggi pada file penting bisnis. Selanjutnya yang keenam ada isu for cloud computing dan the mobile digital platform. Ada beberapa tantangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keamanan di cloud. Saat pemrosesan berlangsung di cloud, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk perlindungan data sensitif masih berada dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki data tersebut. Yang kedua adalah mengamankan platform seluler. Jika perangkat seluler melakukan banyak fungsi komputer, perangkat seluler tersebut perlu diamankan seperti desktop dan laptop terhadap malware, pencurian, tidak sengaja kehilangan, akses tidak sah, dan upaya peretasan. Yang ketujuh adalah ensuring software quality. Selain menerapkan keamanan dan kontrol yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan sistem dengan menggunakan metrik perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Metrik perangkat lunak adalah penilaian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran yang diukur.